kali ini kita akan membahas mengenai globalization of service. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang domestic growth and expansion strategies, yaitu berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan jasa untuk mengembangkan usahanya ketika layanan yang ditawarkan mulai diterima pasar dan permintaan pelanggan meningkat. Secara umum terdapat 4 strategi utama, yaitu focus service, focus network, cluster service, dan diversified network. Nah, perbedaan keempat strategi tersebut terletak pada jumlah lokasi pelayanan dan jumlah jenis layanan yang ditawarkan. Nah, yang pertama yaitu fokus service. Fokus service merupakan strategi di mana perusahaan hanya menawarkan satu jenis layanan utama pada satu lokasi. Nah, strategi ini biasanya dimulai dari sebuah konsep layanan yang unik dan jelas. Kemudian dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas atau menambahkan layanan pendukung tanpa mengubah layanan inti. Nah, contohnya adalah restoran keluarga, toko retail, atau praktik dokter. Ketika bisnis berkembang, perusahaan dapat menambah fasilitas pendukung untuk menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Misalnya, restoran dapat menambahkan layanan drive-thru atau salad bar, sementara kualitas masakan tetap menjadi layanan utamanya. Nah, keunggulan strategi ini adalah pengelolaannya lebih sederhana karena perusahaan hanya fokus pada satu lokasi dan satu jenis layanan. Namun, resikonya cukup besar karena keberhasilan bisnis sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat persaingan di wilayah tersebut. Nah, jika muncul persaingan baru atau kondisi ekonomi setempat menurun, perusahaan dapat kehilangan pelanggan dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu fokus network. Fokus network ini terjadi ketika perusahaan tetap menawarkan satu jenis layanan utama, tetapi memperluas operasinya ke banyak lokasi. Nah, strategi ini cocok bagi layanan yang harus mudah dijangkau oleh pelanggan seperti restoran cepat saji, hotel, atau perusahaan pengiriman. Nah, contohnya adalah Federal Express, McDonald's, dan Red Roof Inns. Nah, dengan memperbanyak lokasi, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Namun, keberhasilan strategi ini itu bergantung pada kemampuan perusahaan menjaga standar layanan yang sama di setiap cabangnya. Nah, maka dari itu diperlukan sistem operasional yang terstruktur, pelatihan karyawan yang baik, serta pengawasan yang efektif. Nah, selain itu, perusahaan juga harus berhati-hati agar tidak melakukan ekspansi terlalu cepat karena dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan kesulitan pengendalian operasional. Meskipun demikian, memiliki banyak lokasi itu juga dapat mengurangi resiko bisnis karena pendapatan tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja. Nah, selanjutnya yaitu cluster service. Nah, cluster service merupakan strategi di mana perusahaan itu menawarkan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi. Biasanya strategi ini tuh digunakan oleh organisasi yang memiliki fasilitas besar dan ingin memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Contohnya adalah universitas, rumah sakit besar, atau perusahaan asuransi seperti USAA yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan asuransi dalam satu organisasi. Nah, keunggulan strategi ini adalah perusahaan itu dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu tempat sehingga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Namun, resiko utamanya itu perusahaan dapat kehilangan fokus terhadap pelayanan inti karena terlalu banyak layanan yang ditawarkan. Nah, pengelolaan fasilitas ini juga menjadi lebih kompleks karena harus melayani berbagai segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu disarankan menerapkan diversifikasi konsentris, yaitu menambah layanan yang masih berkaitan dan mendukung layanan utama sehingga tetap tercipta sinergi antar layanan. Dan yang terakhir yaitu diversified network. Diversified network ini merupakan strategi yang paling kompleks karena perusahaan itu menawarkan berbagai jenis layanan sekaligus memiliki banyak lokasi operasional. Nah, strategi ini sering muncul melalui proses akuisisi atau penggabungan bisnis. Contohnya adalah American Express yang mengelola jaringan global layanan keuangan dan perjalanan di berbagai lokasi. Nah, dalam strategi ini, perusahaan itu berusaha menciptakan sinergi antar berbagai layanan sehingga pelanggan itu memperoleh banyak kebutuhan dari satu merek yang sama. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang besar, pengelolaannya itu sangat sulit karena perusahaan itu harus mengendalikan banyak jenis layanan di banyak lokasi sekaligus. Nah, jika tidak terdapat keterkaitan yang kuat antar layanan, perusahaan dapat mengalami kesulitan koordinasi dan kehilangan fokus bisnis. Maka dari itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan manajemen dan
dalam menciptakan sinergi dan menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh jaringan. Baik, untuk materi selanjutnya yang kita bahas adalah terkait dengan franchising. Franchising atau waralaba adalah strategi ekspansi bisnis dengan memberikan hak kepada pihak lain atau franchisee untuk menjalankan usaha menggunakan merek, produk, pelayanan, dan sistem bisnis yang telah dikembangkan oleh franchiser. Nah, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara cepat dengan kebutuhan modal yang lebih kecil serta menjaga konsistensi kualitas layanan di berbagai lokasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas hakikat franchising. Dalam sistem waralaba, franchisee ini memiliki dan mengelola usaha dengan membayar biaya waralaba serta membeli fasilitas yang diperlukan. Franchisee bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, sedangkan franchiser menetapkan standar operasional, sumber pasokan, pelatihan, dan pembayaran royalti untuk menjaga keseragaman layanan. Manfaat bagi franchisee sendiri antara lain yang pertama adalah pelatihan manajemen sehingga lebih siap untuk menjalankan bisnis. Yang selanjutnya ada penggunaan merek yang sudah dikenal yang membantu menarik pelanggan lebih cepat. Lalu ada juga dukungan iklan nasional yang meningkatkan kesadaran merek dan juga model bisnis yang telah terbukti berhasil sehingga risiko kegagalan lebih rendah. Selain itu, salah satu manfaat yang paling penting adalah skala ekonomi seperti penghematan biaya melalui pembelian terpusat dan akses terhadap sumber daya yang lebih murah. Bagi franchiser sendiri, manfaat yang diperoleh meliputi ekspansi bisnis yang lebih cepat dengan investasi modal yang relatif kecil, pemanfaatan motivasi dan kemampuan para pemilik usaha lokal, dan pengembangan jaringan bisnis tanpa harus mengelola seluruh cabang secara langsung. Nah, isu utama bagi franchiser itu yang pertama ada otonomi franchisee. Franchisor itu harus menentukan tingkat kebebasan yang diberikan kepada franchisee, sehingga standar operasional yang ketat itu diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan citra merek yang konsisten di seluruh jaringan. Lalu yang kedua ada kontrak waralaba. Kontrak menjadi dasar hubungan antara franchisor dan franchisee. Kontrak itu harus mengatur hak dan kewajiban kedua pihak secara jelas agar dapat mencegah konflik dan melindungi kepentingan seluruh organisasi waralaba. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penyelesaian konflik. Konflik terkait waralaba itu dapat muncul terkait penetapan biaya dan pembagian keuntungan, pembiayaan renovasi atau peningkatan fasilitas, dan penambahan gerai baru dalam wilayah yang sama. Nah, oleh karena itu, franchisor itu perlu memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian konflik yang efektif untuk menjaga kerjasama dan keberlangsungan sistem waralaba. Selanjutnya, kita akan membahas pada bagian globalizations of service. Jadi, globalisasi jasa itu merupakan upaya perusahaan untuk memperluas ke pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan global dan meningkatkan daya saing. Nah, dalam prosesnya, perusahaan itu harus mampu menyesuaikan layanan dengan kondisi pasar, budaya, dan regulasi di negara tujuan. Kemudian perusahaan itu juga dapat menerapkan strategi global, multi-domestik, atau transnasional. Nah, pemilihan strategi ini itu bergantung pada kebutuhan standarisasi layanan dan tingkat penyesuaian terhadap pasar lokal. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi itu menciptakan persaingan tanpa batas. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memperhatikan pelanggan, pesaing, kondisi perusahaan, mata uang, dan negara tempat beroperasi. Selanjutnya, ekspansi internasional itu memerlukan perencanaan yang mempertimbangkan teknologi, infrastruktur, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan karakteristik pelanggan agar layanan itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya untuk transferabilitas budaya, jadi perbedaan bahasa, kebiasaan, dan nilai sosial itu mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan layanan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan kualitas budaya yang dimiliki. Nah, selanjutnya setiap negara itu memiliki budaya kerja yang berbeda. Oleh karena itu, praktik manajemen dan pengelolaan karyawan itu perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah negara tuan rumah. Jadi, keberhasilan globalisasi jasa itu juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintah seperti perizinan, pembatasan usaha asing, dan kebijakan perlindungan industri lokal. Global Service strategis adalah strategi yang digunakan perusahaan jasa untuk bersaing di pasar internasional. Terdapat 5 strategi utama, yaitu multi-country expansion, importing customer,
following your customer, service offshoring, dan beating the clock. Pemilihan strategi ini bergantung pada faktor seperti kebutuhan pelanggan, tingkat kustomisasi layanan, kompleksitas operasional, perbedaan budaya, intensitas tenaga kerja, serta perkembangan teknologi informasi. Pertama, multi-country expansion dilakukan dengan membuka cabang atau waralaba di berbagai negara untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan lokal. Strategi ini sering digunakan pada layanan yang bersifat rutin dan membutuhkan penyesuaian budaya tertentu. Lalu ada importing customer, berfokus pada menarik pelanggan dari berbagai negara ke lokasi layanan yang sudah ada, seperti universitas, rumah sakit, atau destinasi wisata. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan perusahaan memahami bahasa dan budaya pelanggan internasional. Lalu ada following your customer, dilakukan dengan mengikuti pelanggan korporat yang berekspansi ke luar negeri. Perusahaan membuka kantor di negara yang sama agar dapat terus melayani kebutuhan pelanggan secara konsisten. Lalu ada service offshoring, merupakan pemindahan sebagian aktivitas layanan ke negara lain untuk memperoleh efisiensi biaya tenaga kerja. Aktivitas yang sering dialih meliputi layanan pelanggan, analisis keuangan, administrasi, dan pengembangan perangkat lunak. Namun strategi ini memerlukan pelatihan serta pengelolaan kualitas layanan yang baik. Lalu ada beating the clock, memanfaatkan perbedaan zona waktu antar negara untuk memberikan layanan lebih cepat dan beroperasi hampir 24 jam. Strategi ini meningkatkan produktivitas dan kecepatan penyelesaian pekerjaan, tetapi membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lokasi. Secara keseluruhan, globalisasi jasa memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui strategi yang sesuai dengan karakteristik layanan dan kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas review case, yaitu Goodwill Industries International. Goodwill Industries International adalah organisasi nirlaba yang membantu masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan individu yang mengalami hambatan kerja, untuk memperoleh pelatihan serta kesempatan kerja. Sumber pendapatan utama Goodwill berasal dari penjualan barang bekas yang disumbangkan oleh masyarakat, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, dan barang layak pakai lainnya. Pada periode 1992 sampai 1997, Goodwill mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pendapatan organisasi meningkat hingga mencapai sekitar 18 juta dolar. Seiring dengan bertambahnya jumlah toko, lokasi, donasi, dan tenaga kerja, sebagian besar organisasi berasal dari penjualan barang yang menyumbangkan sekitar 65% dari total pendapatan. Meskipun terus berkembang, Goodwill menghadapi berbagai tantangan persaingan sehingga ketat akibat munculnya toko barang bekas komersial seperti for-profit thrift stores, toko konsinyasi seperti organisasi lain yang juga mengumpulkan donasi. Selain itu, tingkat turnover karyawan yang tinggi, kesulitan menarik donasi, dan beberapa keluhan pelanggan terkait kebijakan all sales are finals menjadi masalah yang harus dihadapi organisasi. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Goodwill menerapkan beberapa strategi seperti membuka toko baru di lokasi potensial, meningkatkan citra toko agar lebih modern dan profesional, serta meningkatkan diferensiasi melalui misi sosial, yaitu membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 1. Who are Goodwill's customer and how have their demographic changed over time? Pelanggan Goodwill dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama donatur dan yang kedua pembeli. Seiring waktu, demografi pelanggan Goodwill mengalami perubahan. Awalnya pelanggan didominasikan oleh masyarakat berpendapatan rendah yang mencari barang murah, namun dengan meningkatnya popularitas toko barang bekas dan tren belanja hemat, pelanggan Goodwill mulai mencakup kelompok yang lebih luas seperti mahasiswa, keluarga, kelas menengah, pemburu barang unik, hingga konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, donatur kini memiliki lebih banyak pilihan tetapi untuk menyumbangkan atau menjualkan barang mereka karena munculnya toko barang bekas, komersial, dan toko konsinyasi. Akibatnya Goodwill harus bersaing tidak hanya dalam menarik pembeli tetapi juga menarik donatur sebagai pemasok utama barang yang dijual. Ya, kita akan membahas pertanyaan kedua di studi kasus. Bagaimana masuknya toko barang bekas yang berorientasi laba seharusnya mempengaruhi keputusan Goodwill mengenai peran layanan pelanggan.
Nah, masuknya for-profit thrift store seharusnya mendorong goodwill untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas layanan pelanggan. Sebelumnya, Goodwill memiliki sedikit pesaing sehingga pelanggan dan donor cenderung tetap menggunakan layanannya. Namun, dengan semakin banyaknya alternatif tempat untuk menyumbangkan maupun membeli barang bekas, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan sehingga kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas mereka. Goodwill sendiri perlu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi donor, misalnya dengan memperbaiki proses donasi, memperjelas informasi lokasi donasi, atau mempertimbangkan kembali layanan penjemputan untuk jenis barang tertentu. Selain itu, pengalaman berbelanja di toko juga harus ditingkatkan melalui kebersihan toko, penataan barang yang lebih baik, pelayanan karyawan yang ramah, dan kebijakan yang lebih fleksibel terkait dengan penukaran barang. Nah, meskipun demikian, Goodwill itu tidak boleh bersaing hanya berdasarkan harga atau layanan seperti perusahaan berorientasi laba. Keunggulan utama Goodwill sendiri terletak pada misi sosialnya, yaitu membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, layanan pelanggan itu harus digunakan untuk memperkuat nilai sosial tersebut dengan menunjukkan kepada pelanggan dan donor bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan itu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan program sosial bagi masyarakat. Nah, dengan demikian ini masuknya for-profit thrift store itu mengharuskan Goodwill itu mengubah fokusnya dari sekedar menjual barang donasi itu menjadi memberikan pengalaman pelanggan yang unggul sekaligus menonjolkan dampak sosial organisasi sehingga Goodwill sendiri dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana Goodwill dapat membedakan dirinya dari pesaing. Jadi, berdasarkan kasus Goodwill, Goodwill telah memiliki beberapa sumber diferensiasi yang jelas. Yang pertama, Goodwill itu memiliki misi sosial yang kuat, yaitu membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, nilai sosial ini itu membedakannya dari thrift store yang berorientasi pada laba karena setiap donasi dan pembelian itu secara langsung mendukung program ketenagakerjaan yang dijalankan organisasi. Nah, selanjutnya, yang kedua, Goodwill itu telah membangun strategi pasar yang unik melalui fokus pada penjualan kostum dan perlengkapan Halloween. Nah, organisasi itu secara sengaja tidak bersaing langsung dengan pasar belanja Christmas dan memilih menciptakan pasarnya tersendiri. Nah, strategi ini itu terbukti berhasil karena pada bulan Oktober itu menyumbang hampir 30% pendapatan retail tahunan. Nah, yang ketiga, Goodwill itu berupaya meningkatkan citra toko agar lebih menyerupai department store dibandingkan toko barang bekas yang tradisional. Nah, perusahaan itu memperbaiki tampilan toko, memasang perlengkapan baru, kemudian menjaga kebersihan ruang ganti, kemudian mempercantik lokasi penerimaan donasi, dan memperkuat identitas mereknya melalui transportasinya. Nah, jadi langkah tersebut itu merupakan bentuk penguatan service konsep untuk menciptakan posisi yang berbeda di pasar. Nah, diferensiasinya itu tidak hanya berasal dari produk yang dijual, tetapi juga dari pengalaman pelanggan dan nilai sosial yang melekat pada layanan. Selanjutnya, jawaban question nomor 4. Mengapa toko online Goodwill memiliki potensi keuntungan yang besar? Toko online Goodwill memiliki potensi keuntungan yang besar karena barang yang dijual berasal dari donasi, sehingga biaya perolehan persediaan hampir nol. Dengan memanfaatkan platform online, Goodwill dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan toko fisik lokal. Barang-barang unik, antik, koleksi langka, atau merek yang mungkin kurang dihargai di pasar lokal dapat dijual kepada pembeli di seluruh negara bahkan dunia dengan harga yang lebih tinggi melalui sistem lelang. Selain itu, toko online memungkinkan Goodwill mencocokkan produk dengan pembeli yang benar-benar menginginkannya, sehingga meningkatkan nilai jual barang. Biaya operasional juga relatif lebih rendah karena tidak memerlukan rokok toko tambahan yang besar. Dengan meningkatnya jumlah calon pembeli dan kemampuan memperoleh harga terbaik melalui proses lelang, Goodwill dapat memaksimalkan pendapatan dari barang donasi dan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi untuk mendukung misi sosial organisasi. Kesimpulannya, potensi keuntungan besar berasal dari biaya persediaan yang sangat rendah, jangkauan pasar yang luas, kemampuan menjual barang unik dengan harga lebih tinggi, serta efisiensi operasional melalui penjualan online.